Halo Sobat Poli Batam, kembali lagi bersama saya Neza Berliana di podcast Spill Poli Batam. Seperti biasa nih, Spill Poli Batam bakal nge-share nih berita-berita yang hot news, up to date dan terpercaya tentunya yang ada di kampus kita. Nah, episode kali ini bakal berbeda dengan episode-episode sebelumnya karena bakal banyak kejutan yang spesial dengan topik yang fresh dan menarik bersama dengan narasumber yang inspiratif tentunya. Nah, karena kita bakal ngobrol-ngobrol yang seru nih, gak afdol kalau saya cuma sendirian. Saya bersama partner moderator saya, Bang Ilham. Halo Bang Ilham. Halo semuanya. Jadi Bang, episode kali ini apa sih yang bikin kita jadi spesial banget nih? Nah, jadi kenapa sih episode kali ini spesial? Karena episode ini merupakan proker kolaborasi nih teman-teman. Jadi proker kolaborasi antara LPM Paradigma dan juga teman-teman dari Rekam Multimedia atau yang bisa kita sebut dengan Rekam. Nah, jadi di LPM itu sendiri punya proker yang namanya Spill Poli Batam. Nah, jadi dan juga di teman-teman Rekam sendiri punya proker yang namanya itu Retalk, yaitu sinaran atau podcast yang dimiliki oleh dua organisasi mahasiswa ini. Jadi kita melakukan kolaborasi dan juga collab nih di antara dua organisasi ini. Tentu proker yang spesial menghadirkan narasumber yang spesial juga, Bener Neza. banget Bang. Siapa sih narasumber kita pada kali ini? Jadi kali ini kita bakal selangkah lebih dekat dengan salah satu sosok inspiratif yang ada di Poli Batam dengan tema Get to Know, mengeksplorasi langkah baru Direktur Politeknik Negeri Batam. Tentu saja dengan narasumber Bapak Insinyur Bambang Hendrawan, Sarjana Teknik Magister Sains Manajemen, CIPMP CISCP. Waduh, gelarnya panjang dan juga sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam periode 2024-2028 Neza. Jadi narasumber yang spesial di proker kolaborasi yang spesial. Nah, tentu teman-teman juga jangan dilupa proker kali ini ataupun podcast kita kali ini akan terdiri dari 2 episode. Episode pertama seperti yang teman-teman sedang saksikan itu berada di YouTube Lembaga Pers Mahasiswa. Sedangkan episode kedua yang akan tidak jauh lebih seru itu akan berada di akun YouTube rekan-rekan dari Rekam. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ketika teman-teman sudah puas nih dengan menonton episode 1 kali ini, jangan berhenti menonton karena pertanyaan teman-teman, kemudian game juga bisa menarik dan juga banyak lagi hal-hal unik akan terjadi di episode 2 kan, Neza? Bener banget, jadi teman-teman jangan berhenti di episode pertama, tapi kalau bisa lanjut juga sampai episode keduanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Direktur Politeknik Negeri Batam ini baru menjabat kepada Neza. Bener, baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Nah, pasti teman-teman juga penasaran gimana sih langkah barunya, pribadinya, dan juga menjawab tantangan-tantangan yang ada di Politeknik. Nah, jadi apakah kita harus menunggu berapa lama lagi? Daripada nunggu lama-lama, langsung aja kita panggil narasumbernya kepada Bapak Insinyur Bambang Hendrawan. Kami persilahkan. Daripada kita berbicara lebih lanjut tentang diri kita sendiri ya Neza, ini bukan podcast tapi curhat nih. Jadi langsung saja nih kita panggil narasumber kita. Apa daya podcast tanpa narasumber? Bener, siapa nih kita? Bener banget nih Bang. Langsung aja kita sambut salam hangat kita kepada Bapak Insinyur Bambang Hendrawan, Sarjana Teknik Magister Sains Manajemen, CIMPM CISCP. Kepada Bapak Bambang kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum. Halo Selamat Pak, apa pagi kabar ya. Pak? Pagi, Alhamdulillah. Sehat. Oke, Bapak sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam tahun Ya. 2024 sampai dengan tahun 2029. Siap. Gimana Pak perjalanan ke sini Pak? Perjalanan ke sini. Ke sini ya. Lancar. Alhamdulillah nggak ada badai ya pas Nggak ada. malam. Beberapa hari yang lalu. Dia nggak merasakan Bapak negeri luar Pak? Atau sudah di Batam? Sudah di Batam pas hari pertama saya sampai kemarin. Oh, sudah sampai dengan badai ya Pak? Sama-sama dengan badai. Baik. Dan yang kami dengar ya Pak, Bapak sebelumnya sudah melakukan perjalanan dinas itu ke Jepang Pak, apa benar Pak? Ke Jepang ya, dan ke Perancis kebetulan. Ya. Boleh Apa ya? Kalau ke Jepang memang kita kebetulan jadi anggota tetap dari CDIO member. CDIO itu Conceive, Design, Implement, Operate, yang sebenarnya sekarang sedang kita implementasikan di kurikulum teman-teman gitu ya. Nah, itu ada komunitasnya. Kemarin ada regional meeting Asianya di Jepang. Cuman kita punya misi khusus. Kemarin kita mau mencoba untuk menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk tahun 2025 gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin proposal kita disetujui. Kita presentasi juga gitu ya. Jadi tahun 2025 kita nanti akan menjadi host untuk ada sekitar 60 universitas se-Asia gitu ya.
Dari Jepang, dari Singapura, dari Malaysia, dari Taiwan, dari India gitu ya. Dari China juga. Jadi nanti para dosen dan para kepala program itu mereka akan berkumpul tahun depan ya, sekitar Agustus atau September. Nah, itu yang di Jepang. Jadi emang ada CDIO regional meeting. Kemudian kalau yang di Perancis kebetulan saya ada sekitar 8 politeknik dari Indonesia. Batam termasuk salah satu perwakilannya. Jadi kita memang berkunjung karena sudah ada kerjasama, MOU kerjasama antara Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia dengan Asosiasi Direktur IUT. IUT itu Institute of University Technology. Itu sama seperti Politeknik di kita, di Perancis. Cuman memang mereka biasanya tempatnya di bawah universitas. Jadi bagian dari fakultas. Nah, tapi memang pertama kita melakukan kunjungan ke beberapa IUT direktur untuk menjajaki kerjasama internasionalnya. Kemudian kita juga menghadiri World Skill Conference. Jadi itu bersama dengan World Skill Competition. Jadi hampir seluruh negara, seluruh benua itu mahasiswa atau siswanya kumpul untuk kompetisi hampir 100-an bidang ya yang dikompetisikan selama 1 minggu di sana. Tapi kalau kita ikut conference-nya, kemudian juga ada di-arrange oleh Kedutaan Besar Prancis itu untuk undang beberapa IUT juga yang tidak bisa kita kunjungi satu persatu. Itu bareng-bareng. Nah, itu juga bicara tentang kolaborasi Poltek Indonesia dengan IUT di Prancis. Jadi yang menarik pertama program sarjana terapan di sana itu 3 tahun, di kita 4 tahun. Kemudian kita mau menjajaki program double degree. Jadi misalnya 2 tahun di Poltek, 2 tahun di sini sama 2 tahun di Prancis. Dapat gelar sarjana terapan di kita sama sarjana terapan juga di sana, bachelor. Wow. Nah, itu yang sedang kita coba jajaki. Ya, karena kebetulan kita punya historis beberapa kegiatan student action atau student mobility, ada beberapa dulu sempat mahasiswa kita juga ke sana 1 semester. Dan terakhir juga semester ini kemarin juga ada mahasiswa Perancis yang ke sini kan gitu ya. 3 orang itu. Dulu bahkan banyak 6 apa 5, ada beberapa kali batch. Jadi sebenarnya sudah terbangun kerjasamanya, tetapi sekarang kita pengennya lebih luas lagi gitu ya. Nah, memberi kesempatan terutama buat teman-teman di Poltek untuk bisa punya exposure ke keluar gitu ya. Tapi memang itu ultimate goal-nya. Tapi sebelum itu dicapai bisa jadi mungkin tadi program sandwich, yang program 1 semester juga tetap. Kalau sekarang kan sebenarnya sudah ada lewat pemerintah, itu namanya Indonesia International Student Mobility ya, ISMA. Itu kan teman-teman ada yang ikut juga. Tahun ini kita 14 kalau nggak salah yang ikut. Nah, tapi nanti model seperti itu cuman mau kita eskalasi lebih luas, ya. Cuma memang nanti pasti masalahnya pertama persiapan bahasa, sama yang kedua funding ya. Nah, itu yang nanti kita akan bicarakan juga dengan pihak kementerian. Cuman kalau persiapan bahasa sebenarnya kita dulu punya fasilitas warung Perancis namanya, atau pusat bahasa untuk bahasa Perancis. Nah, beberapa alumni kita ada yang memang lanjut ke sana, gitu. Dan ada beberapa yang dulu pernah ke sana itu dalam 1 semester mereka preparation bahasanya juga di kita. Nah, itu kira-kira. Jadi itu salah satu misinya. Sebenarnya sih planningnya sudah direncanakan oleh Pak UU sebelumnya ya. Jadi cuman baru kita pelaksanaan kegiatannya sendiri baru kemarin ini di September kemarin gitu. Di awal kita sudah jauh ya membahas ya. Dinas Bapak ya. Tergantung pertanyaan. Baik, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita akan membacakan sedikit profil daripada Bapak sendiri ya. Dan lebih dekat kepada Bapak Bambang Hendrawan. Mungkin bisa dimulai dari Neza itu sendiri. Silakan. Nah, seperti kita tahu nih, Bapak jabatan fungsional terakhirnya itu, jabatan fungsional ada rektor, dan pendidikan terakhirnya S2, benar Pak? Betul. Nah, S1-nya Bapak di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994 sampai 1999 dengan sarjana teknik industri. Ya, betul. Kemudian sekali berarti ini saya. Kan tadi sarjana teknik ya Pak. Berlanjut kita Bapak menempuh
di Universitas Indonesia tahun 2007 sampai tahun 2010, Ya. mengambil Master Science Management, Ya. dan terakhir insinyur di Politeknik Batam tahun 2023, bener Pak? Iya betul. Betul. Berarti Pak Bambangnya juga anak teknik, solid tidak Pak? Iya, Oh, memang iya. dulu saya basisnya teknik ya. Wah. Basisnya teknik. Kalau di teknik industri itu kan belajar terutama mengintegrasikan seluruh resources yang ada di lantai produksi ya. Ada manusia, ada material, ada mesin, sama sistem informasi, ada lingkungan gitu. Jadi ya dari dulu kita bicara bagaimana mengintegrasikan itu. Tapi memang kuliahnya dulu belajar pelajaran yang dipelajarin anak mesin, ya ngelas, buat produk, kita ngebubut dan sebagainya. Kemudian belajar juga anak elektro, termasuk kalau yang mesin itu material, pengetahuan material gitu ya, bahan. Kalau elektro juga belajar rangkaian listrik, mesin otomasi dan sebagainya itu. Baru masuk ke teknik industrinya, itu sistem manufaktur ya, sistem produksi gitu. Plus karena saya dulu ambil konsentrasi manajemen, jadi di manajemen industri, jadi belajar juga tentang kepemimpinan, tentang akuntansi, tentang inovasi kayak gitu-gitulah basisnya. Meskipun di Poltek itu Bapak kan berafiliasi dengan prodi logistik perdagangan internasional Pak. Ya betul. Tapi berarti mungkin Bapak juga dekat terhadap anak-anak mesin dan juga anak-anak elektro dari segi pelajaran dulu nih Pak. Kalau pelajaran dulu ya betul. Tapi memang setelah S2 kan saya ke arah ilmu manajemen ya. Karena pada dasarnya tadi ya yang dikelola itu memang harusnya terintegrasi, nggak bisa hanya parsial, nggak bisa hanya kita ngurusin mesinnya aja. Secanggih-canggihnya mesin tetap butuh orang, tapi sepinter-pinternya orang juga butuh mesin, misalnya gitu ya. Mesinnya bagus, orangnya bagus, tapi materialnya jelek, juga nanti akhirnya produknya nggak baik. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya yang mendorong saya untuk belajar tentang manajemen. Dan UUD, ujung-ujungnya duit ya. Ujung-ujungnya resource itu semua perlu dikuantifikasi. Betul. Makanya akhirnya belajarnya ya ke corporate finance waktu di S2. Gitu. Oke, jadi perjalanan pendidikan yang panjang berarti dari Pak Bambang itu sendiri. Kemudian kita akan Belum bacakan panjang, Mbak. Iya, penelitian dan juga pengabdian masyarakat dari Pak Bambang. benar-benar. Ya. Tapi sebelumnya ini ada sedikit info. Ternyata Pak Bambang sendiri udah riwayat mengajar dari tahun 2002 hingga 2024. Ya, harusnya sih di tahun 2000. Oh, Tahun maaf 2000 Pak. ya. Tahun 2000 kita sudah, kan Poltek sejak 3 November 2020 mulai beroperasi. Saya masih ingat itu, kemudian dulu masih 3 prodi ya, makanya 2020 tahun 2000. tahun 2000. Oh, jadi 3 dimulai November tahun 2000. 2000, itu kita mulai Poltek itu. Pertama kali mahasiswanya 42 orang. Dan Bapak sudah dari sini. Wow. Sudah. Wah. Sudah. Founding father kalau kita bilang ya, pendiri dari Ada 3 sebenarnya dulu, ya saya, Pak Uuf, sama Pak Zainuddin. Dari kami dulu memang menyiapkan Politeknik sebelum Politeknik ada, gitu. Termasuk melakukan studi kelayakan, survei ke industri, ngurus perizinannya, sampai akhirnya Polteknya ada, gitu. Dan setelah itu baru kami ditawarin mau lanjut ke Poltek Batam, atau kan dulu kalau kita kebetulan backgroundnya dari ITB itu ada lembaga afiliasi penelitian dan industrinya itu LAPI namanya. Apakah mau tetap ikut proyek-proyek yang lain atau mau stay di sini gitu. Ya dulu kita milihnya ya memang stay di sini kemarin dulu. Ya, Anda tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Karena potensinya besar. Dulu tahun 2000 ya Batam belum sebesar ini tapi potensinya besar. Makanya apalagi di bidang pendidikannya industrinya banyak tapi support SDM-nya yang dari lokal terutama tempatan itu kurang. Nah, itu yang perlu dikembangkan kan gitu. Berarti melihat dari potensi itu ya Pak, Ya, akhirnya potensinya itu yang kita lihat. Tadinya memang mungkin cuma 4-5 tahun ya. Tapi lama-lama ternyata 24 tahun juga gitu. Tapi memang lebih enak kalau lebih enak. Saya pernah merasakan hidup. Saya lahir di Medan, besar di Medan, SMA di Medan. Saya pernah tinggal di Bandung, saya pernah PKL di Jakarta. Ya kalau menurut saya Batam itu yang paling optimal gitu ya. Paling optimal dari sisi kehidupan walaupun ya kalau dulu sih mungkin masih kurang, tapi sekarang sudah jauh lebih berkembang lebih ya lengkap, Pak, jauh berkembang banget. gitu, lebih nyaman sebenarnya gitu.
Bapak sudah mengingatkan tadi pengalaman mengajar yang berarti sudah 24 tahun. 4 tahun, iya. 24 Wow. Dan dari 24 tahun itu menghasilkan banyak nih, Za, banyak penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang kalau kita sebutkan itu tuh bakal panjang banget ya. Mungkin Ngambil kita satu buku sebutkan, sepertinya, Pak. ya, yang terbaru mungkin ya, Za. Nah, itu ada apa aja nih, Za, sebenarnya? Pertama ada penelitian dengan judul penelitian Riset Analisis Keselarasan Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Kerja Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Selanjutnya ada pengabdian masyarakat nih, Pak. Yang terbaru sepertinya tahun 2021 ya, Pak. Penyuluhan dan sosialisasi strategi adaptasi masyarakat Pulau Mubut Darat dalam pengembangan kawasan ekowisata. Dari dua Oh, itu, iya. Pak, mungkin Bapak mau cerita, Pak. Yang tentang pertama kan kami mendengar ada seperti hubungan antara pendidikan dan juga industri. Ini Batam sekali nih, Pak. Bapak silakan. Iya, memang kalau ini sebenarnya kalau yang melaksanakannya secara full itu teman-teman sebenarnya kan kita satu tim ya. Teman-teman yang melaksanakan untuk melihat sejauh mana pendidikan kita yang kita sudah siapkan itu memang selaras dengan kebutuhan industri gitu. Dan itu memang sebenarnya satu aktivitas yang harusnya tetap secara rutin kita lakukan. Karena kan dunia cepat berubah. Kadang-kadang kita di pendidikan ngerasa, oh ini sudah kita siapkan, nanti cocok, taunya belum tentu gitu ya. Apalagi ada perubahan-perubahan. Makanya mungkin alhamdulillah ya teman-teman di Poltek ya itu juga sekarang banyak melakukan pengembangan inovasi pembelajaran ya. Termasuk salah satunya kan beberapa tahun terakhir kita secara masif menerapkan PBL ya, Project Based Learning. Karena itu yang ternyata nantinya itu mampu melatih teman-teman mahasiswa ketika mau lulus dan nanti misalnya lulus kemudian mau direkrut, itu yang kira-kira memang dibutuhkan kemampuan untuk mengelola proyek, kemampuan berkomunikasi dalam proyek, kemampuan bisa memunculkan penyelesaian masalah dalam proyek, itu yang menjadi tuntutan gitu. Kalau teknisnya sih pasti kompetisinya kuat, maksudnya itu misalnya teman-teman lulus di multimedia, yang lulus 200 ya itu kan di satu sisi itu kompetisinya sudah ada gitu secara teknis, tapi siapa akhirnya yang dipilih kan ternyata bukan hanya masalah teknis, tadi masalah-masalah yang soft skill-nya, yang non teknis. Nah itu yang harusnya mungkin memang sejak di pembelajaran sudah mulai dilatih gitu. Nah termasuk salah satunya sih aktivitas-aktivitas organisasi ini, itu kan bagian dari untuk melatih soft skill. Jadi hebat pun kita di salah satu bidang, misalnya satu prodi kita punya kehebatan, tapi kalau di-compare dengan yang lain, industri kan pasti pengen yang terbaik ya. Dia akan membandingkannya justru bukan di masalah-masalah teknis saja, tapi dominannya nanti justru malah di kemampuan komunikasi, kemampuan berinteraksi dengan orang, kerjasama gitu. Dan itu bisa terlihat dari karya-karya portofolio mahasiswanya gitu. Kalau sekarang kan teman-teman kalau di PBL sudah bisa buat tuh di CV-nya. Saya pernah ngerjakan apa saja gitu. Di bagian tim saya bagian apa, itu sudah bisa dijelaskan gitu. Nah, itu yang akhirnya menarik buat industri kan gitu. Itu yang terkait riset. Kalau pengabdian sih sebenarnya juga sama. Full timnya tetap dari teman-teman dosen kebetulan waktu itu di jurusan manajemen bisnis. Sebenarnya sih kita pengen menargetkan misalnya 1 atau 2 tempat, tapi kalau bisa itu intens. Mau dari apapun aspeknya, mau dari aspek teknis, engineering ya, misalnya kayak gimana nyiapin listrik di sana. Karena Mubut itu kan salah satu yang daerah pulau ya, di hinterland lah maksudnya. Terus ada juga yang nyiapin misalnya kayak kreativitas atau produk kreatif yang bisa dijual misalnya buat ini. Terus kalau misalnya kepala keluarga atau laki-lakinya pada kerja, ngapain sih ibu-ibunya supaya bisa lebih produktif. Nah, biasanya kan itu yang kita kasihkan, ya, Pak. kita kasih solusi penyuluhan atau edukasi gitu ya. Tapi itu teman-teman sih sebenarnya lebih banyak yang aktif juga sih gitu. Mendengar 2 saja sepertinya sudah banyak sekali nih ilmu kita dapatkan ini, Za. Melihat nih Pak Bambang sendiri kan jam terbangnya sudah sangat jauh ya Pak. Jadi Ya. kita bakal share juga nih soal riwayat pekerjaan Pak Bambang itu sendiri. Boleh nih Ya. Bang Ilham di-share. Aduh, ini ada banyak nih. Kita akan baca mungkin dari Bapak pernah bekerja sebagai ahli konsultan
Ya. konsultan di PT Chelenoid Integrate di Mm-mm. tahun 2007 sampai tahun 2010. Ya. Kemudian sebagai Province Works Council dari tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagai Dewan Anggota. Kemudian sebagai Badan Eksekutif Kejuruan di Indonesia Association of Business Administration Scientific Ya. di tahun 2013 sampai dengan 2016. Kemudian di Politeknik Negeri Batam itu sendiri nih, Za, itu mungkin dari tahun Juni 2001. Juni Ya. 2001 benar, Pak? Juni 2001. Harusnya sih dari November ya. November 2000. Kalau kontraknya dulu Juli 2020 sebenarnya. Wow. Tapi kita baru ke Batamnya kan tahun 2000 kira-kira ya Agustusan gitu ya. Itu pernah sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya di tahun 2001 sampai dengan 2007, Kepala Departemen Pengawasan Mutu di tahun 2010 sampai dengan di September 2010 sampai dengan Desember 2010, Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Serapan di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, kemudian sebagai Kepala Divisi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Hubungan Perusahaan di tahun 2011 sampai dengan 2016, Manajer Unit PEDP di tahun 2014 Ya. sampai dengan 2020. Ya. Wakil Direktur Pelaksana Bidang Akademik, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu dari tahun 2016 hingga tahun 2017, Kepala Unit Pelaksana Proyek Revitalisasi di tahun 2017 sampai dengan 2019, Ketua SEAC atau SEAAC di tahun 2018, pengajar dari Juli 2000 sampai dengan sekarang, peneliti utama koordinator Pusat Studi Daya Saing di tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan terakhir Wakil Direktur Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya di tahun 2016 sampai Wah, dengan banyak sebelum kembali sekali. jadi PNS. Ya. Tapi kan sebenarnya memang dedikasi saya itu ya 24 tahun itu ya di Poli Batam. Utamanya di Poli Batam. Kalau yang di luar itu yang memang agak lumayan intensif ketika saya kuliah S2 di UI, saya punya 4 aktivitas, termasuk tadi yang jadi trainer, jadi pengembang e-government misalnya begitu, atau pusdiklat gitu. Jadi itu yang di luar itu. Kalau lainnya sebenarnya basicnya semuanya banyak di Poltek ya, banyak di Poltek semuanya gitu. 24 Tahun. Iya, jadi ya sama Pak Uuf juga sebelumnya, Pak Zain. Cuman memang pasti ada masa off-nya. Masa off mereka mungkin lebih lama karena mereka sudah pernah off pada saat S3 kan. Nah, saya yang belum off pada saat S3, maka kelihatannya lebih banyak. Nah, itu yang nanti mungkin itu setelah ini saya tugasnya. sangat berat. Panjang juga ya, Pak. Iya. Dari melihat tadi panjangnya jejak karir yang dimiliki oleh Pak Bambang, sebenarnya kami juga pengen itu mungkin yang sudah terlihat. Pasti kita tahu bahwa Pak Bambang memiliki jejak karir yang besar. Tapi kami pengen tahu nih, Pak, fakta-fakta unik apa sih, Pak? Misalnya Bapak, ternyata Bapak nih penyuka drakor mungkin, atau Bapak mungkin penyuka suka bermain futsal, Iya. atau hal-hal seperti yang mungkin apa yang bisa Bapak bagikan, Pak? Hal-hal yang biasanya Nggak orang tidak tahu tahu saya. ternyata itu ada di Bapak. Kalau mau tahu yang harusnya tuh orang yang ngenilai ya. Saya nggak bisa juga ngeklaim gitu kan, nggak bisa. Ya kalau saya sih senang olahraga memang. Dari dulu senang olahraga. Jadi cuman belakangan malah jarang olahraga ya. Iya, tapi saya paling senang ya pasti sepak bola, futsal ya. Tapi saya basket juga, terus bulu tangkis juga gitu ya. Ya, dulu sepedaan juga sempet gitu. Sebenarnya sih intinya seneng hal-hal yang berhubungan dengan olahraga, traveling gitu ya. Dengerin musik dulu juga. Tapi sekarang juga saya ngerasa kok agak kurang gitu. Jadi nggak tahu ya. Kalau untuk tanya yang unik-unik, saya malah kadang ngerasa nggak ada yang unik gitu ya. Semuanya ya as usual gitu ya. Kalau di sepak bola sendiri ada mendukung salah satu klub Eropa nggak, Pak? Oh, pasti Apa tuh, Pak? banyak lah. Wah, banyak. Salah Banyak. satunya aja deh, Pak. Ya kalau di Inggris Manchester United yang pasti. MU. Kalau di Italia Inter Milan. Dulu AC Milan terus Inter Milan. Kalau di Prancis ya Paris Saint-Germain gitu kan. Kalau di mana lagi? Di Jerman justru malah dulu Borussia Dortmund ya, bukan Bayern Munchen lah pokoknya. Kalau di Spanyol Barcelona. Mengikuti perkembangan bola secara intens. Ya dulu ya gitu.
Niza, ada hal yang nggak mau ditanyakan kepada Bapak? Nih Pak, tadi kita bahas soal olahraga atau kegiatan nih. Iya. Sekarang kita bahas soal cita rasa nih Pak. Bapak lebih suka ke arah yang asin atau yang manis-manis nih Pak? Asin. Makanan favoritnya apa tuh Pak? Asin. Indomie lah. Wih, selera bersama ya Pak. Enggak Selera sih. kita Ini semua. apakah peninggalan pas kos-kos? Enggak sih. Ya, kalau yang favorit ya paling teri kacang, sambal teri kacang itu favorit gitu ya. Ya itu yang agak ini. Saya suka sambal-sambalan lah semua karena suka pedes. Orang Sumatera suka pedas Iya, biasanya Pak. betul. Suka pedes. Kalau manis sih. Kayaknya cukup nih Bang. Ya, cukup. Mungkin Pak Bambang juga, kami bertanya-tanya kepada mahasiswa nih, kan Bapak kan juga sebagai wali dosen di salah satu kelas ya Pak ya, Iya. di jurusan administrasi bisnis, itu Bapak dikenal sebagai dosen yang asik. Nah ini pertanyaan mungkin simpel nih Pak, pertanyaannya cuman mungkin penting nih. Sebagai seorang dosen kan kita bisa memilih kita kepribadian sebagai kepribadian tegas, kepribadian yang bisa membawa pada mahasiswa. Nah kira-kira apa sih alasan Bapak untuk menjadi dan mengambil role atau peran sebagai dosen yang asik nih Pak? Kira-kira, atau Bapak merasa nggak asik, saya kok dianggap asik seperti itu? Iya, saya juga nggak tahu kenapa dianggap asik ya. Wah, Cuman memang saya pengen, ya nggak tahu, mungkin belum, tapi saya memang pengen jadi orang yang bisa membantu orang menemukan versi terbaiknya, itu aja. Karena kita nggak bisa maksain satu profiling itu sesuai untuk semua. Jadi antara Mas Ilham atau Mbak Reza juga pasti masing-masing punya versi terbaiknya apa. Tugas kami di sini sebenarnya sebagai pendidik ya menemukan itu. Ya, mungkin ada yang menganggap saya salah jurusan Pak, tapi saya yakin gitu ya. Kalau memang kita punya niat kemauan, niat dan kemauan, sebenarnya kita pasti bisa menemukan dari yang bisa jadi nggak sesuai dengan keinginan kita ya, tapi belum tentu itu bukan yang terbaik buat kita kan. Jadi memang kita ya, kalau saya sih lebih mensupport, lebih supporter, lebih facilitate sebenarnya teman-teman maunya seperti apa, dan memang menurut teman-teman itu yang menjadi yang terbaik gitu ya, bisa yang menjadi versi yang terbaik. Jadi sih mungkin gitu, ya sebisa mungkin kita bantu gitu kan, paling gitu aja. tadi ada tambahan nih pertanyaan dari Ilham sendiri, Pak. Bapak ada beberapa kali mention mengenai PBL. Iya, Kampus itu kan dikenal sebagai kampus PBL. betul. Nah, dan Bapak juga memakai kaos yang bertuliskan PBL Expo, PB Expo, nih. iya. Jadi, kira-kira mungkin sudah menjadi pengetahuan bagi kita bersama nih ya tentang PBL itu sendiri. Cuman ini juga berrelasi juga tadi disebutkan oleh Bapak tentang industri tadi nih Pak. Nah mungkin ini pertanyaan juga dari mahasiswa nih Pak. Kira-kira apa sih kenapa dari belakangan ini Poltek itu menamai di sini sebagai kampus PBL dan menerapkan PBL sebagai sistem belajar kita? Kira-kira apa sih istimewa dari PBL menurut Pak Bambang sendiri? Iya. Yang pertama filosofinya itu sebenarnya kan teman-teman kesini buat belajar. Jadi ceritanya tentang teman-teman belajar, bukan tentang dosen mengajar. Itu yang filosofi paling pertama. Selama ini mungkin kita tanpa kami sadari, kami memang mengajar, tapi ternyata kami mengajar, tapi teman-temannya atau mahasiswanya nggak merasa dapat pelajaran atau nggak belajar gitu. Jadi memang kenapa PBL? Karena PBL itu model yang bisa mendorong active learning buat students. Jadi memang mahasiswanya akhirnya bisa punya pengalaman belajar. Sehingga itu yang kita dorong. Dosen sebagai apa? Dosen harusnya sebagai fasilitator. Ya tempat berdiskusi, kemudian juga dosen itu kan nggak semuanya tahu ya sebenarnya. Persepsi itu juga yang harus dirubah. Dan dosen juga bukan orang yang manusia setengah dewa yang dia apapun yang dia sampaikan pasti benar gitu. Jadi itu yang kita sekarang coba rubah gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua memang untuk bisa belajar harus tahu konteks. Betul. Nggak bisa cuma bicara teori umum gitu ya. Tapi kalau nggak ada konteks, nggak ada yang dilakukan, nggak ada yang memang kita akan hadapi, kita nggak pernah tahu gitu. Paling sulit kan menemukan kemampuan untuk bisa menemukan yang kita tidak tahu itu apa gitu. Ya. Kita tahu bahwa apa yang tidak kita tahu itu susah sebenarnya. Kita merasa kadang-kadang tahu semua gitu kan. Karena belum pernah diuji, belum pernah dikasih konteksnya. Nah, tapi dengan adanya PBL, medianya ada proyeknya, teman-teman langsung berhubungan, kan tantangannya di situ. Ini ada proyek nih harus selesai akhir semester misalnya begitu. Ini diminta atau dibutuhkan oleh industri ini gitu. Mau nggak mau kita harus selesaikan.
dengan cara apapun yang kita buat, dan kita belum pernah tahu. Kalau dulu kan semua pertanyaan ada jawabannya, ya kan? Kalau sekarang kan nggak semua pertanyaan itu ada jawabannya, justru kita harus sama-sama cari jawabannya. Dosennya cari jawabannya, mahasiswa cari jawabannya. Dan itu yang nantinya bisa kita delivery ke mitra atau ke customer-nya kan, gitu. Nah, kemampuan untuk proses untuk mencari jawaban itu kan butuh kreativitas, butuh kerjasama, butuh komunikasi, bahkan butuh kemampuan memimpin gitu kan. Nah, itu yang kita coba eksplor sejak belajar, harapannya begitu. Bahwa belum semua, baik program studi maupun mata kuliah, ya enggak apa-apa. Karena kan ini proses juga. Poltek sendiri berproses untuk belajar bagaimana menerapkan PBL. PBL pun ternyata ada yang sangat kompleks karena dia lintas semester, lintas jurusan, lintas prodi. Ada yang simple dalam satu program studi aja gitu. Nah itu kan juga beda-beda ininya. Tapi nggak apa-apa, yang penting memang intinya mahasiswanya yang belajar gitu, bukan dosennya yang ngajar gitu. Ya. Kesempatan gimana mahasiswa merasakan experience dan project profesional mungkin Ya. Pak ya. Oke, mungkin kita kembali kepada sesi tanya jawab nih Pak. Ya. Sesi tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang telah disiapkan dari teman-teman panitia. Nah, Ya. mungkin pertanyaan pertama nih Neza, mungkin Neza bisa tanyakan. Nah, kita ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak nih, permasalahan apa Pak yang menjadi fokus utama untuk tahun ini Pak? Tahun ini sebenarnya kan sudah mau habis ya. Ya Pak, udah menuju akhir tahun nih kita Sudah nih, menuju Pak. akhir tahun. Tapi memang pertama tentunya tetap utamanya tentang proses pembelajaran. Bagaimana kita bisa menghadirkan proses pembelajaran yang lebih baik. Tapi proses pembelajaran yang lebih baik itu kan pasti butuh ekosistem ya, butuh dukungan. Berarti butuh SDM-nya yang lebih baik, butuh infrastruktur atau sarpras yang lebih baik. Nah, tahun ini merupakan tahun yang memang cukup intens. Kita memberikan kesempatan buat dosen untuk pelatihan, peningkatan kompetensi gitu ya. Tahun ini juga kita sedang membangun beberapa fasilitas infrastruktur baru ya. Dan itu tetap tidak akan berhenti sebenarnya gitu. Ya kalau sekarang teman-teman merasa waduh sudah sangat penuh, memang iya gitu. Memang iya. Jadi Padat ya, Pak. memang padat gitu. Kami juga sangat merasakannya juga, sehingga memang kita harus buat selain pembangunan fasilitas baru, memang harus ada juga nanti cara-cara baru ya, supaya teman-teman terfasilitasi. Supaya proses belajarnya tadi, yang active learning, yang PBL gitu ya, itu benar-benar bisa kita terapkan. Jadi tahun ini betul-betul masa kita untuk, sebenarnya sih ya paling kebetulan tahun ini memang paling banyak, termasuk nanti melengkapi berbagai macam fasilitas ya, peralatan, lab, teaching factory dan sebagainya. Jadi tahun ini memang lagi fokus banyak, muatannya memang akan banyak ke sarpras sama ke SDM. Berarti fasilitas yang baik mendukung SDM yang lebih baik juga ya Pak, seperti itu. Ya, artinya fasilitasnya baik, kalau SDM dosennya tidak bisa memanfaatkan fasilitas nanti yang teknologinya lebih baik dan sebagainya kan juga percuma. Benar. Jadi ini dua-duanya harus bareng. Ya mungkin mohon maaf memang ya sederhana saja lah, sekarang pasti banyak ketidaknyamanan kan, karena banyak jalan yang ditutup, depan asrama juga lagi dibangun gitu ya, belakang tempat biasanya teman-teman dekat BEM itu ya, dekat apa namanya, dekat kantornya Ormawa juga lagi ada pembangunan gitu. Tapi itu juga harapannya sih buat nanti lebih baik gitu kita ya, lebih baik ininya fasilitasnya. Mungkin gitu Mas. Jadi emang tahun ini cukup tough lah buat kita. Oke. Gitu. Kemudian tadi disebutkan ya tentang apa permasalahan yang Benar. menjadi sorotan, kemudian solusi juga sudah disebutkan. Langsung Bapak jawab habis. Kemudian ketika proses menjadi seorang direktur merupakan ada menyampaikan mengenai visi misi. Kemudian bagaimana visi misi Bapak itu, bagaimana Bapak melakukan realisasinya, dan bagaimana ketika ada beberapa poin-poin yang tidak dianggap direalisasikan. Iya, kalau visi harusnya sama dengan visi Poltek ya. Kita mendukung, siapapun pemimpinnya sebenarnya harusnya bisa mendukung visi Poltek. Visi Poltek itu visi kita jadi politeknik generasi baru. Generasi baru itu generasi yang memang politekniknya tadi yang dia lebih
lebih memberikan ruang yang besar buat mahasiswanya untuk bisa banyak belajar, berkreasi, gitu ya. Dan memperluas kemitraannya. Karena pada dasarnya eksistensi Poltek itu akan terasa manfaatnya kalau mitranya memang banyak gitu. Ya. Jadi visinya akan ke sana tetap. Cuman memang saya punya 3 penekanan. Ya lulusannya harus bisa adaptif, relevan gitu ya. Kemudian organisasinya harus bermutu dan produktif. Kemudian SDM-nya harus profesional dan sejahtera. Itu penekanannya gitu ya. Jadi teman-teman sekarang itu sebagai mahasiswa ya berproses di sini untuk menjadi lulusan yang tadi adaptif, relevan gitu ya. Nah, itu yang coba kita sebenarnya apa yang sudah ada sebelumnya ya sudah on the track. Sekarang kita perkuat. Tantangannya makin besar karena jumlahnya mahasiswa yang mau kita layani lebih banyak, karena terus terang tahun ini aja kan hampir 12.000 yang daftar, hanya 3.000 yang kita terima. Buat kita itu bukan sesuatu prestasi, karena kita pengennya justru kalau semakin banyak yang bisa kita tampung kan semakin baik. Tapi kalau kita banyak nampung tapi ternyata nanti kualitas pelayanannya lebih jadinya menurun, itu juga kita coba hindari gitu. Jadi memang mencoba menyeimbangkan antara skala layanannya harus ditingkatkan, tapi kualitasnya juga jangan sampai drop gitu ya. Nah itu yang sekarang coba dijaga dari sisi, ya artinya tugas saya dan teman-teman nanti yang bantu itu juga arahnya ke sana gitu ya. Untuk yang terkait dengan visi. Bahwa ada yang belum pasti. Karena terus terang, saya tahu lah teman-teman pasti punya banyak tuntutan ya, pasti punya banyak ini. Tapi itu kan memang bagian dari untuk saling memberikan masukan ya atau merimain kita. Tapi mudah-mudahan sih kita berusaha untuk melakukan ya perbaikan lah, ya perbaikan secara terus-menerus gitu ya. Dan kalau belum juga ya harus diingatkan lagi gitu, memang kadang-kadang spektrum atau jangkauan untuk mengendalikannya itu kan secara umum iya, tapi ternyata ada hal-hal yang spesifik yang perlu diperkuat atau jadi concern. Nah itu memang perlu diingatkan oleh seluruh stakeholder termasuk dari mahasiswa gitu. Oke, kemudian kita selanjutnya Pak tentang kualitas pendidikan kita di Poltek, serta bagaimana kita memiliki kurikulum yang relevan dengan industri dan siap untuk dunia kerja. Jadi pendidikannya, SDM-nya siap untuk ke dunia kerja. Sehingga kurikulum apa sih Pak? Bagaimana kita Politeknik menyiapkan itu? Iya, kalau dari sisi kurikulum tadi, sebenarnya kan kita mencoba kerangka kerja pendidikan kita itu mengikuti kerangka kerja pendidikan teknik yang tadi saya sebut di awal, CDIO, Conceive, Design, Implement, Operate gitu ya. Nah, jadi kurikulumnya itu sebisa mungkin memfasilitasi itu, ya. Nanti memang diwujudkan dalam bentuk-bentuk proyek sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin proyeknya lebih kompleks, biasanya kerasa tuh, dia ada tahap di mana dia harus menemukan problemnya apa, kemudian ada tahap mengusulkan kira-kira usulan bagusnya nih produknya apa atau sistemnya seperti apa yang baik, kemudian dibuat kan begitu, kemudian diuji coba. Nah, proses siklus seperti itu yang kita lakukan dan itu sebenarnya mereplikasi proses yang ada di industri. Industri pasti selalu berusaha untuk supaya sustain kan dia juga pasti harus mencari inovasi baru, mengembangkannya, menerapkannya, melihat ada kelemahan apa lagi nanti diperbaikin lagi. Nah, jadi kalau kita lihat sejauh ini kita sudah mengarah ke sana. Tadi saya katakan memang mungkin belum semua, mungkin belum ideal, tapi ya kalau bisa saya katakan mungkin 60%, 70% sih sudah ke arah sana gitu. Iya. Walaupun itu ya, walaupun ada juga mungkin karakteristik pendidikan atau program yang memang dia nggak bisa diterapkan PBL secara full juga. Ada juga memang, itu nggak bisa kita paksa. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi kan Bapak udah bilang soal infrastruktur, SDM, kurikulum. Nah, kan kita seperti yang kita tahu, menilai suatu lingkungan itu bisa dari kesejahteraannya nih Pak. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal kesejahteraan mahasiswa, ada nggak Pak rencana Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa mungkin lewat beasiswa, penahan jumlah beasiswanya, atau bantuan seperti lainnya ada nggak Pak untuk tahun ini ataupun tahun ke depannya Pak? Kalau itu ya harusnya setiap tahun memang kita coba tingkatin ya. Artinya karena mahasiswanya semakin lama semakin banyak juga. Jadi kalau harusnya kan persentasenya
Persentasenya kalaupun mau ya dijaga, artinya kalau prestasi dijaga berarti jumlahnya harusnya meningkat, gitu ya. Jadi kalau dari sisi itu ya, tapi kan memang kita juga masih memberikan apa ya, relaksasi buat pertama tentunya kita concern buat teman-teman yang memang punya kemampuan ekonomi yang mungkin masih terbatas. Makanya tetap masih ada dibuka setiap semester itu misalnya berbagai macam bentuk keringanan. Sebenarnya kalau di tingkat nasional kebijakan itu sudah berhenti setelah pasca pandemi. Karena waktu itu merespon pada pandemi ya, COVID. Tapi kalau di kita sih ngerasa itu memang sesuatu yang memang masih tetap perlu kita lakukan. Ya simpelnya begini sebenarnya, kita nggak pengen ada orang yang putus dari Poli Batam, nggak lanjut kuliah gara-gara masalah biaya. Ya, itu prinsipnya. Tapi kadang-kadang ada terjadi seperti itu karena mungkin komunikasinya yang kurang efektif, sehingga kadang-kadang ketahuannya sudah di akhir pada saat akumulasi masalahnya sudah sangat besar, sehingga ibaratnya kalau itu nggak di cut off, memang justru malah lebih besar lagi gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita bicara misalnya soal penerimaan Poltek itu kan semuanya diaudit. Semuanya itu diperiksa gitu ya. Kalau dia kelebihan, kelebihannya kenapa? Kalau dia kurang, kurangnya kenapa? Kelebihan dari target atau kekurangan dari target itu kenapa? Karena itu pada dasarnya jadi penerimaan negara kan. Nah, jadi makanya kita gimana caranya mahasiswa itu ya tadi prinsipnya jangan sampai selesai karena berhenti di tengah jalan karena masalah biaya. Dan memang selain itu, beasiswa yang terkait dengan prestasi menurut saya sih juga harus ditingkatkan skalanya tadi kan, karena persentasenya semakin banyak, entah itu karena beasiswa terkait prestasi akademik maupun prestasi-prestasi non-akademik ya, terutama yang terkait dengan kegiatan penalaran minat, lomba dan sebagainya kan kita juga coba berikan gitu ya, sebagai bagian dari motivasi gitu kan. Tapi kan harusnya memang motivasi utamanya justru kemampuan aktualisasi dan dapat diakui itu sebenarnya yang paling tinggi. Tapi ya kita kasih insentif juga. Ya kita berharap tetap meningkat. Ya. KIP dan sebagainya juga kan setiap tahun juga kita meningkat. Bahkan kita mungkin sedikit politeknik yang menerapkan UKT 1-nya itu dulu Rp0, walaupun sekarang sudah meningkat karena aturannya mewajibkan UKT 1 itu sekarang 500.000 misalnya. Tapi ya inilah, kalau dari sisi persentase yang dapat keringanan atau yang dapat itu cukup banyak. Tiap semester mungkin 2.000-3.000-an orang gitu kan yang ngajukan keringanan. Memang bisa jadi tidak sesuai dengan keinginannya, tapi kan kita assess berdasarkan kemampuan. Dan tentunya yang paling penting sebenarnya teman-teman itu kan punya dosen wali ya. Jadi kalau ada masalah harusnya disampaikan. Komunikasikan. Jadi jangan diem aja atau jangan malah menjauh gitu ya. Karena sangat tipis bedanya jadinya antara dia tidak bisa bayar sama dia sebenarnya secara akademiknya nggak bisa ditolong lagi gitu. Di satu sisi dia punya memang dia punya masalah nih, tunggakannya banyak, tapi tunggakannya banyak itu nggak bisa dibantu karena akademiknya nggak selesai gitu, nggak pernah masuk, nilainya E semua gitu kan. Jadi kesannya dia berhenti gara-gara masalah keuangan, padahal dia berhenti karena masalah akademiknya. Nah itu yang nggak bisa ditolerir memang di kita. Bukan karena ini ya, kita juga nggak merasa bahwa kita satu-satunya tempat yang paling pas untuk mempersiapkan masa depan gitu. Jadi bisa jadi ada teman-teman yang jarang masuk, ya mungkin merasa memang bukan di sini tempatnya, ya nggak apa-apa. Itu harusnya kita hargai juga gitu kan. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan nih Pak mengenai posisi Bapak sebagai direktur yang berada di dalam masa transisi Pak. Ya. Kita sering mendengar ada yang namanya itu PTNBH dan juga BLU. Nah, bagi mahasiswa mungkin tidak banyak mahasiswa yang akrab dengan istilah tersebut Pak. Kemudian sebenarnya istilah itu apa ya Pak? Dan perbedaannya setelah kita menjadi PTNBH dan Politeknik yang bersifat BLU itu apa Pak? Ya. Baik, kalau ini memang lebih ke arah organisasi di politekniknya ya. Kelembagaan di politekniknya. Kalau dulu sebelum jadi kita perguruan tinggi negeri yang satuan kerja biasa,
ya semuanya memang dikendalikan. Dan tapi memang akhirnya kita tidak punya ruang gerak untuk bisa membuat inovasi-inovasi yang khusus. Nah, setelah kemudian kita berangkat kerja di BLU. BLU itu Badan Layanan Umum. Di sana berarti organisasi kita diberikan kesempatan fleksibilitas terutama untuk pengelolaan keuangan. Contoh sederhana. Kalau dulu uang dari mahasiswa atau penerimaan negara dari mahasiswa atau dari layanan kita ke industri, kalau di akhir tahun itu semuanya harus disetor ke kas negara. Semua sebenarnya setiap saat harus disetor ke kas negara. Kalau ada sisa di akhir tahun pun itu hangus ceritanya. Misalnya tahun 2020 kita punya nih, kita dari penerimaan layanan industri, penerimaan mahasiswa, setelah dipakai semuanya ada sisa di akhir tahun nih, 2M misalnya gitu. Kalau kita belum BLU, itu uang hangus. Padahal 2M itu kita bisa pakai nanti untuk perbaikan kualitas atau di tahun berikutnya gitu ya. Ditabung gitu ya maksudnya itu. Nah, itu salah satu kelebihannya kalau kita jadi BLU. Ya. Justru malah semakin kemari, kita justru dituntut untuk, karena fleksibilitasnya ditambah, maka dituntut kualitasnya harus meningkat. Gitu. Makanya sebenarnya tuntutan kualitasnya lebih baik itu justru jadi BLU ya harus lebih baik lagi. Kalau enggak nanti kita nggak bisa, contoh misalnya kalau kualitasnya buruk, akhirnya kan kita kalau memberikan layanan ke yang tempat lain pun, tempat lain nggak ada yang mau percaya gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa dapat pendapatan lain gitu di luar apa dari mahasiswa. Nah itu yang BLU. Jadi bedanya sebelum Satker sama BLU, perbedaan yang paling dasar itu tadi, dananya nggak bisa kita kelola sendiri lagi. Dananya begitu di akhir tahun ada sisa pun ya hangus dananya. Padahal itu bisa kita pakai untuk berbagai macam. Makanya sekarang di BLU kita punya. Makanya cuman kan nggak bisa semuanya diselesaikan dalam 1 tahun kadang-kadang gitu ya. Makanya itu bisa kita sisa yang ada itu tetap bisa akan dimanfaatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Itu jadi BLU. Tapi semua yang lain masih tetap ikut regulasi. Nah, sekarang kita sedang transisi sedang didorong untuk jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. BH itu kan berbadan hukum. Itu yang sudah ada selama ini dari universitas dan institut. Jadi semua perguruan tinggi besar itu semuanya PTNBH. Politeknik baru 2 ini yang didukung, Pol Batam sama Jember. Hanya 2 dari 44 politeknik. Jadi karena dianggap kita nanti mampu untuk menjadi PTNBH. PTNBH itu apa? PTN yang memang akhirnya dia menentukan sendiri semua regulasi dalam perguruan tingginya. Termasuk mau penerimaan pegawai, termasuk pengelolaan keuangannya, termasuk bagaimana dia mendapatkan pendanaan di luar UKT ya, misalnya kerjasama dengan siapapun gitu. Itu bisa dia lakukan. Dia lebih otonom dan lebih mandiri akhirnya. Memang ada ketakutan bahwa akhirnya nanti karena sudah otonom mandiri, cara yang paling mudah untuk mendapatkan pendapatan kan dari naikin uang kuliah gitu ya. Tapi kalau menurut kami ya itu tidak akan kita lakukan gitu ya. Kita tidak akan lakukan. Kecuali memang tadi ada program-program khusus ya. Contoh double degree ya nggak mungkin kita pakai uang kuliah yang sama. Karena itu ada keluar negerinya segala macam. Itu kan pasti cost-nya secara real memang akan bertambah. Itu yang seperti itu. Jadi memang tujuan kita ke PTNBH supaya kita memang benar-benar bisa mampu mendefinisikan sendiri nanti mekanisme kerja di tempat kita yang memang cocok dengan lingkungan industri kita. Kebijakan-kebijakan yang bakal kebijakan yang diambil gitu. Kebijakan yang membuat Poltek lebih otonom. Lebih otonom itu modalnya, tapi buat Poltek lebih baik gitu harusnya. Ya, lebih baik dari sisi tadi pelayanannya, dari sisi infrastrukturnya, potensinya lebih besar karena dia statusnya sudah menentukan sendiri semua gitu. Seandainya dari pusat ada kebijakan seperti yang kemarin pernah biar disahkan kayak kenaikan UKT dari pusat, apakah Poltek itu tidak terdapat langsung atau harus mengikuti regulasi tersebut Pak? Kalau sudah jadi PTNBH dan tidak lagi mengikuti ketentuan. Tapi memang pemerintah menjaga tetap mengawal bahwa PTNBH pun misalnya 20% mahasiswa tidak mampunya tetap harus ada dari setiap penerimaan. Yang gitu-gitu tetap karena masih tetap akan ada bantuan pemerintah walaupun nggak sebesar waktu jadi BLU atau Satker. Karena kita kan diberikan fleksibilitas lebih luas, maka kita diberi tanggung jawab yang lebih
besar juga gitu. Itu yang ininya. Gitu. Tapi masih proses sih. Jadi masih tetap BLU sampai sekarang masih. Oke, harapannya pasti dari apa yang telah dilakukan itu Poltek semakin lebih baik ke depan. Amin, doainnya Oke, semuanya. mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. mengenai mahasiswa. Ah, Bagaimana Pak memandang mahasiswa ini secara umum? Mahasiswa itu sebenarnya Bapak bisa deskripsikan dengan apa sih Pak? Kemudian bagaimana Bapak menilai tentang unit kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa itu kan merupakan mereka orang-orang yang mengikuti kegiatan belajar seperti biasa nih Zaya. hmm. Tapi Di juga luar ada- dari pembelajaran. Tapi juga ada yang tadi Bapak bilang di awal ada pelatihan soft skill itu sendiri. Bagaimana apa mungkin komitmen Bapak dalam mendukung berjalannya dan lancarnya dari kegiatan mahasiswa dari bidang organisasi itu sendiri? Iya. Ya saya dulu juga jadi mahasiswa ya. Pernah jadi Bahkan mahasiswa ya Pak? Pernah jadi mahasiswa. Dan cukup aktif dulu juga. Saya ketua mahasiswa Islam Teknik Industri pernah Wah, di ITB kan. Terus kalau di himpunan biasanya kalau saya ketua kaderisasi gitu. Biasanya yang ngurusin ospek-ospek. Pada dasarnya sebenarnya kan mahasiswa itu saat ini sedang mencoba mencari atau menemukan tadi versi terbaik jati dirinya seperti apa. Sehingga pasti pengen curiosity-nya ya, rasa keinginan tahunya tinggi. Jadi pasti pengen melakukan apapun lah gitu ya. Cuman memang kalau menurut saya sih, kalau kita pasti support ya, semua support. Apalagi sekarang kan kita berusaha mengintegrasikan aktivitas-aktivitas pembelajaran, penelitian, kemahasiswaan itu kan bisa kita kelola. Supaya apa? Supaya aktivitasnya bisa lebih berkembang lagi gitu ya. Dan terus terang kan sejauh ini juga kalau menurut saya sih, kalau saya lihat misalnya keikutsertaan kita di lomba-lomba yang untuk aktualisasi mahasiswa, itu kan sebenarnya cukup banyak, cukup diberikan cukup banyak ya. Walaupun tetap ada urutan prioritasnya karena rekognisinya beda-beda tuh. Kalau dari pusat prestasi nasional tuh rekognisinya lebih luas, Bakorma lebih ini juga. Ada juga yang level antar himpunan gitu kan. Nah itu ya kita tetap harus lihat karena pasti ada keterbatasan juga gitu untuk memfasilitasi. Cuman kalau menurut saya ya yang paling penting itu sebenarnya teman-teman bisa melakukan apapun. Tapi dengan cara yang sopan gitulah. Ya sopan. Sudah nggak zamannya misalnya kayak sekarang ospek yang kita harus pendekatannya lebih ke kekerasan gitu ya. Sudah tidak zamannya kalau menurut saya. Ya. ITB itu terkenal yang termasuk yang paling keras dulu, ospek misalnya gitu ya. kenangan. Tapi ya saya jalan bisa sampai berapa puluh kilo ya itu dan dengan berbagai macam beban dan berbagai macam pressure gitu ya. Tapi kan mungkin beda sekarang zamannya, jadi nggak bisa kita samakan lagi gitu contohnya. Tapi prinsipnya saya menghargai teman-teman yang mencoba beraktualisasi karena sebenarnya kemampuan mengaktualisasi itu jadi sangat penting nantinya pada saat kita bekerja. Kemampuan untuk menyampaikan pendapat, kemampuan untuk bisa berkomunikasi, bernegosiasi, kemampuan untuk bisa memanage sekian banyak mahasiswa. Karena tantangan menurut saya sih sekarang jangan mending unitnya atau organisasinya nggak terlalu banyak, tapi organisasinya itu tumbuh dan banyak pengikutnya gitu ya. Dibanding cuman banyak organisasi tapi anggotanya cuman lu lagi gitu. Ke kualitas ya Pak Ya, jadinya. jadi makanya bertahap lah perkembangan untuk secara organisasinya tapi berdampak gitu. Buat mahasiswa dulu kita juga pasti pengen mau aktif dimanapun. Tapi saya selalu ingat dulu itu kalau kita aktif dimanapun tuh kayak kita ibaratnya ada di mana-mana tapi tidak terasa di mana-mana gitu. Jadi memang mahasiswa pun harus bisa memilih mana. Tapi memang harus ada ikut organisasi. Dan kita pasti support untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya pasti membangun karakter gitu ya, membangun pengalaman gitu ya, kita akan support. Saya juga akan ya tadi mahasiswa saat memang di sinilah teman-teman bisa lebih banyak mengeksplor ya dibanding waktu mungkin SMA gitu. Jadi ya insya Allah kita support. Tapi saya memang paling jaga tolong tadi sopan santun itu tetap harus dijaga. Banyak cara untuk menyampaikan sesuatu, untuk memperjuangkan sesuatu, tapi usahakan cari cara yang paling elegan gitu ya.
paling elegan. Apalagi sekarang kan misalnya di kita itu sudah sangat disorot ya, maksudnya sudah mulai concern ke arah misalnya PPKS gitu ya. Ya. PPKS itu kan bukan hanya masalah kekerasan seksual sebenarnya, tapi mendasar adalah masalah kekerasan. Jadi kekerasan dalam bentuk apapun sebenarnya kita hindari di kampus misalnya. Jadi itu yang menurut saya perlu dijaga koridornya. Teman-teman bisa buat apapun kegiatan, teman-teman bisa eksplorasi apapun, teman-teman bisa memperjuangkan apapun. Tapi pastikan bahwa caranya memang cara-cara yang baik gitu ya. Gitu aja sih kalau bisa. Berbicara tentang organisasi mahasiswa, ada satu permasalahan yang menjadi concern atau fokus utama, Pak. Yaitu salah satu ada tentang krisis kaderisasi. Di mana mahasiswa ini sudah banyak yang tidak tertarik ikut organisasi. Mereka tertarik kayak ikut mungkin pertukaran mahasiswa, kemudian hal-hal seperti demikian, Pak. Nah, ini permasalahan yang menjadi di internal Ormawa itu menjadi permasalahan yang concern. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan mungkin dukungan Bapak ke depannya agar jangan sampai organisasi mahasiswa itu banyak, tadi Bapak bilang banyak Ormawanya, orangnya itu aja. Iya, betul. Itu bagaimana pendapat Bapak? Iya, kami juga mengamati ya. Contoh pada saat Kapira ya, pemilihan raya misalnya gitu ya teman-teman. Ya itu harus kita bangun dari teman-teman harus introspeksi di organisasi, kira-kira apa sih yang membuat orang menarik gitu. Betul. Nanti baru dilihat akar masalah itu kira-kira harus punya daya dukung apa. Nah, daya dukung itulah yang kira-kira bisa kami coba support gitu, sediakan. Tapi kalau teman-teman tidak tahu persis apa sebenarnya menjadi masalahnya, ya harusnya itu dulu yang pertama kita cari. Tapi sebenarnya kan sudah tersegmen ya. Contoh, himpunan itu udah pasti anggotanya harusnya semua anggota jurusan, mahasiswa di jurusan itu gitu ya. Memang akhirnya terdispersi, tersebar karena kan juga ada organisasi berdasarkan minat dan bakat gitu. Nah, ini yang perlu disiasati, maksudnya jangan sampai sesama organisasi akhirnya saling bajak gitu ya. Karena orangnya terbatas. Makanya yang perlu diperluaskan jumlah orang yang mau berorganisasi. Cara-cara teman-teman sekarang misalnya lagi ada orientasi istilahnya ya. Orientasi itu bagus, cuman jangan hanya sekedar orientasi. Orientasi itu harusnya ada juga target ke depannya apa. Terutama dalam memapping anak-anak baru ini kira-kira nanti punya passion kemana gitu. Dari awal, justru dari sekarang. Jangan nanti setelah selesai ospek, ini kan kalian ospek ini 1 bulan, 2 bulan ini ya kalau nggak salah. Terus nanti pada saat mau penjaringan lagi baru mulai ngomong lagi, maksudnya rekrutmen gitu maksudnya. Ya enggak, harusnya enggak gitu. Harusnya dari sekarang itu bisa dilihat. Himpunan sebenarnya jadi kunci. Himpunan itu jadi kunci kenapa? Karena dia yang tahu sebenarnya di awal ini anak-anak ini punya passion kemana aja nih. Ada yang di tim mana, ada olahraga, ada seni, ada macam-macam. Nah, BEM itunya mengakumulasi semua tadi. Kemudian nanti harusnya tanpa harus buka rekrutmen, itu dengan sendirinya masing-masing sudah dengan sadar, oh saya akan ikut organisasi ini, saya ikut organisasi ini. Kemauan gitu loh. Karena kalau proses rekrutmen kita ngomongin, kita promosi, pertanyaannya kira-kira apa yang bisa apa sih nanti manfaatnya gitu. Kalau sudah apalagi sudah kena kesibukan kuliah gitu kan. Nah, justru di sini momennya. Dan kaderisasi memang harus dimulai dari sejak semester 1. Pola-pola ya kalau menurut saya sih pemappingan tadi itu jangan sampai terputus lah gitu pola itunya. Nah, kayak LPM misalnya sekarang kan ada ya. Nah, mungkin memang harus mulai dilibatkan. Tapi kalau menurut saya kuncinya di himpunan, karena himpunan yang secara masif buat orientasi di awal. Ya. Terus gimana caranya biar ada saling melengkapi, jadi bukan saling membajak gitu. Jangan sama misalnya antara divisi di himpunan dengan organisasi organisasi minatnya misalnya gitu. Nah itu coba dicari sinkronisasinya seperti apa. Ya. Saya berharap sebenarnya tadi integrasi kegiatan kemahasiswaan bisa pakai PBL juga, bisa macam-macam. Jadi nggak harus semuanya itu yang menginisiasi dosen atau jurusan dalam arti lembaga, tapi bisa jadi diinisiasi oleh teman-teman
organisasi kemahasiswaan ya, gitu. Jelas nih Zaya, jadi Cukup dan menarik kali. mahasiswa kesejahteraan yang diperhatikan, Iya. kegiatan yang tidak dibatasi, tapi sesuai dengan koridor-koridor yang seharusnya berjalan. Iya. Kita sudah banyak nih bertanya satu macam lain hal dengan Mbak Bambang. Mungkin kita akan bermain game sedikit nih Pak. Boleh. Nah, gamenya juga apa nih, Zak? Seberapa tahu sih Pak Bambang tentang Politeknik Negeri Batang nih Pak? Oke. Kita Mudah-mudahan. udah ngobrol seru nih Pak. Gak afdol kalau kita nggak main games nih Pak. Nah, Boleh lah. Boleh lah. ready nggak Pak? Ready Pak? Ready. Ready. Kita ke pertanyaan pertama. Siapa nih Pak Direktur pertama Politeknik Negeri Batam? Ya, alhamdulillah ini pertanyaan paling mudah kayaknya. Kita mulai dari yang slow dulu Pak. Iya. Iya. Ya karena dari awal ya berarti yang saya tahu Pak Wendy Aritenang itu memang direktur pertama. Sebelum memang setelah itu, tapi direktur pertama ini memang sifatnya lebih ke transisi juga, karena sebenarnya beliau sebagai ketua pengurus yayasan awalnya. Karena kan dulu Poltek swasta ya, di bawah yayasan, ketua yayasannya Pak Wendy, tapi juga merangkap jadi direktur Politeknik. Nah setelah itu baru nggak setahunan gitu baru dicari direkturnya. Waktu itu kita jadi panitia pemilihan direktur, baru ketemu Pak Priyono Eko sejak tahun 2001 Juni sampai tahun Juli 2020 beliau. Itu jadi direktur pertamanya Pak Wendy Aritenang sih. Materinya nih sebenarnya. Gimana nih Pak Kalau Bambang dari itu. awal bangun Poltek udah Kebetulan, ada Bang, nggak mungkin kebetulan. nggak tahu. Kebetulan. Nah, kemudian nih Pak, pertanyaan kedua nih. Nah, ini bangunan apa? Oh, ini pertanyaan ini pula ya. Bangunan atau tempat di Poli Batam yang paling sering dikunjungi mahasiswa. Kalau sekarang ya? Iya, sekarang. Kalau yang paling ramai kayaknya masih di Ormawa masih ya, sama di Tekno kayaknya juga. Iya, itu yang benar. Tekno itu kayaknya penuh gitu. Sampai ngemper-ngemper Sampai juga ngemper-ngemper mahasiswa, ya. Pak. Sampai ngemper-ngemper. Sekarang kayaknya bukan hanya di Tekno, semua juga ngemper-ngemper sekarang. Kayaknya gitu. Benar. Benar sih. Iya. Oke. Sebagai penghuni Tekno, saya Merasakan juga Pak. tersebut. Kemudian, pertanyaan ketiga. Ya. Nah, kenangan unik apa nih Pak yang pernah terjadi selama di Politeknik Batam? Unik, Pak. Unik. Selama Banyak Bapak sih. 24 tahun ini Pak. Banyak. Dulu juga saya masih muda. Saya pernah ribut sama pernah hampir mau berantem sama mahasiswa pernah gitu. Wah, itu. Karena kita sama-sama masih muda dulu. Wah, iya. Saya dulu Mahasiswa ya tahun segitu kan berarti baru 21 apa. Dan dulu juga mahasiswa juga paling kan 17 tahun, 18, 22 ya, 22 tahun saya. Jadi gara-gara main bola misalnya gitu Wah. atau gara-gara sebenarnya lebih banyak gara-gara tadi teman-teman tuh kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang menurut saya sih sarkas, maksudnya terlalu kasar gitu. Nah, kadang-kadang itu yang kita juga kalau masih muda dulu juga kan kita dosen nih gitu ya. Masa diomonginnya begitu gitu. Betul. Nah, itu kadang-kadang gitu. Itu pernah tuh, tapi zaman waktu masih muda. Kalau yang unik lainnya sih kalau menurut saya semua banyak keunikannya sih. Tapi itu yang salah satu yang Dulu membekas ya Pak. iya dan menyesal sebenarnya itu. Jadi teman-teman jangan lupa attitude-nya sama Menyela, dosen, iya, sama lingkungan menyesal masyarakat yang ada di Politeknik Negeri Batam. Oke, selanjutnya itu tentang acara kampus apa sih yang paling Bapak tunggu-tunggu di setiap tahunnya? Ini sebenarnya udah jelas sih. Oh iya sudah jelas ini. Yang di dada kiri Ini ya ada, Pak. Iya. Pagelaran vokasi itu kan, yang ada PBL Expo. Ya itu sebenarnya karena disitulah kita melihat karya-karya teman-teman kan. Oh wah ternyata apa yang kita lakukan itu alhamdulillah ada manfaatnya dan itu ternyata diapresiasi industri juga gitu. Kalau pernah tahu, saya juga baru beberapa bulan yang lalu tahu itu di Satnusa Persada itu kan perusahaan termasuk besar dan perusahaan teknologi ya, maksudnya dia yang keluarin produk-produk Asus, Huawei, Xiaomi dulu ya juga. Itu digital transformation prosesnya itu dikawal oleh teman-teman mahasiswa dan magang Poli Batam, PBL maupun magang. Akhirnya perusahaan sebesar itu mengakui gitu ya, bahwa timnya mengakui bahwa oh ini anak-anak Poltek itu punya peran yang besar nih lewat PBL sama magang setahun. Nah, saya berharap itu juga bisa tertular ke banyak industri. Tapi jawabannya gitu. kalau aku
ditanya juga, kayaknya jawabannya sama deh. Kasih dengan konsernya. Konsernya ya. Perlombaan yang melibatkan Ya, siswa-siswa SMA, betul. Have fun kita jadi Betul. sama. Terlibat gitu, meskipun Ya. melaksanakan butuh tantangan. Butuh tantangan. Oke, kemudian Pak, tadi tentang direktur pertama. Hmm. Menurut Bapak, dosen terlama di Politeknik. Saya udah tahu. Ya, tahu. Udah disebutkan sejak Ada awal. 18 orang, Mas. 18 orang. Karena saya yang buat NIP-nya. Wah, ya ini kayaknya kita Jadi 001 itu Easy Pak berarti. Muslim. Ya. kemudian. Pak Muslim Ansori itu dari jurusan manajemen bisnis. Pak Budi Sugandi itu jurusan teknik elektro. Bu Arniati juga jurusan manajemen bisnis. Ya pasti Pak Uuf ya, Pak Uuf, terus Bu Meta, Pak Zainuddin juga. Terus yang lama-lama lagi Pak Ari Wibowo. Itu tahun 2000. Semuanya datang pada tahun 2000. Pak Daniel Sutopo, elektro. Nah, itu datang pada tahun 2000. Juli 2020 dikontrak semua. Mungkin Agustus itu kami ke Batam semua. Dulu saya masih ingat diantar dari LAPI ITB itu kayak orang mau naik haji gitu, satu bus gitu kan. Pak Ahmad Riyad Firdaus juga, Pak Rivi, elektro. Itu dosen lama semua. Pertama kali. Orang lama dan mau menjadi pendiri pada Poltek. Nah, itu dosen-dosen yang pertama kali waktu mau visitasi dari Kopertis gitu, ngeliat izin gitu kan, kita lah yang ngangkut-ngangkut meja, nyusun kursi, segala macem lah buat itu. Nah, Selanjutnya nih. pertanyaan terakhir nih Pak, sekaligus Nah. penutup games yang seberapa tahun nih? Ada berapa nih Pak prodi di Politeknik Negeri Ya Batam? 25 lah. Nggak mungkin nggak tahu ya kan Pak? Gak tahu, hafal juga harus. Udah harus Dosen hafal. hafal Bang. Hafal. Hafal. Tapi memang prodi terbanyak di informatika masih sekarang ya. Prodi terbanyak. Ada rencana bakal ada pemecahan. Ada Hmm, satu prodi yang dijadikan jurusan atau segala macam. ya nanti kita lihat perkembangan sih. Karena memang Poltek sendiri nanti kan berkembang besar. Ada kemungkinan jadi fakultas misalnya Amin. jurusannya gitu ya. Ada potensi ke sana. Jadi memang bisa jadi nambah. Tapi memang harus diingat kalau dalam pelajaran manajemen itu nambah organisasi itu nambah overhead pasti. Benar. Overhead itu kan sebenarnya bukan biaya yang harus dibesarkan. Justru biaya langsungnya yang harus dibesarkan supaya produktivitasnya semakin tinggi. Mungkin gitu sih. Ya. Tidak berhenti di games seberapa tahun Tahu. pemirsa, ada lagi games yang mungkin lebih santai nih, jadi tidak perlu jawaban-jawaban yang pasti dan Berpikir jauh berpikir gitu jauh nih, Pak. Ini tentang pertanyaan apa ya, spontan ya. Bapak kalau bisa kita jawabnya dengan cepat dan lantang ya Pak. Waduh, sudah lihat saya sebenarnya. Karena gini ya. Maksud saya tuh iya. Tapi sebenarnya pasti pengennya karena dosen ya. Ngajar, tapi ya karena tugas dan tanggung jawab pasti ujung-ujungnya semuanya harus itu dulu gitu. Waduh, oke. Kita langsung bacakan aja sudah dijawab apa nih. Oke, yang pertama adalah pilih ini atau itu disorder tentang buat laporan keuangan atau ngajar mahasiswa dari pagi sampai malam. Iya, sekarang buat laporan keuangan jadinya. Oke. Karena sudah Karena itu tadi ya, karena saya sudah tidak pure dosen sebenarnya. Gitu. Lanjut nih Pak ke pertanyaan kedua. Ngajar online atau offline Pak? Jujur sebenarnya pengen ngajar offline. Cuman terus terang saya banyak yang hampir semua online. Karena waktunya tadi tidak bisa agak susah ngatur waktunya gitu. Tapi saya pengennya sih lebih enak ngajar offline sebenarnya pasti. selanjutnya mengelola anggaran kampus atau menyusun kurikulum baru. Mana nih yang lebih mendingan dan terasa lebih menikmati prosesnya? Oh ya, lebih menikmati yang mau anggaran sih Mas. Mengelola anggaran. Iya. Ada yang lebih ahli menyusun kurikulum sebenarnya. Wah, sudah. Oh ada ahlinya lagi ya Pak? Iya. Oke lanjut nih. Mendampingi mahasiswa magang atau melakukan penelitian lapangan? Ya penelitian lapangan sih emang. Karena saya lah dari sejak tahun 2000 itu ya kebetulan selain sebagai dosen ya selalu jadi pengelola ya. Dan kebetulan yang dikelolanya lebih ke arah banyak berhubungan dengan pihak pemerintah maupun ke industri gitu. Ini jawabannya kita juga udah tahu sih nih, melihat rekor panjang daripada tadi penelitian dan juga pengabdian masyarakatnya. Tahuan langsung nih Bang Sudah jawabannya. tahu langsung. Terakhir deh Pak, makan di kantin atau bawa bekal? Jarang saya bawa bekal, makan di kantin. Kantin. Kantin RTF atau kantin GU? Kantin GU masih. Jauh kalau kita kata.
Oke. Konten GU. Oke, mungkin itu saja. Mungkin itu dulu untuk Ya. kegiatan atau episode pertama kita pada kegiatan hari ini bersama dengan Pak Bambang. Tapi teman-teman jangan lupa, teman-teman mungkin bertanya, Neza, mana sih pertanyaan yang kuajukan kepada Pak Bambang? Tenang Ya. teman-teman, rangkuman pertanyaan teman-teman udah kita simpan di episode selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa nonton di YouTube-nya Rekam. Nanti kita bakal tampilin. Jadi stay tune ya teman-teman ya. Oke, jadi itu saja untuk episode pertama kali ini. See you in next episode. Ya, Bye-bye. makasih.